Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Selamat datang kembali di channel kita 12 Pas. Nah, kali ini kita bakal ngebahas Manchester City yang lagi nggak stabil nih guys. Apakah ini cuma soal cedera atau memang performanya mulai menurun? Yuk guys, kita coba lihat lebih dalam. Jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Makasih guys kalau udah subscribe. Kita lanjut bahas ya guys. Gas! Kalau ada manajer yang berhasil ngelawan apa yang disebut Bela Goodman sebagai musim ketiga yang fatal, itu pastinya Pep Guardiola, bosnya Manchester City. Katanya sih, musim ketiga itu fatal. Pelatih hebat dari Hungaria ini percaya kalau manajer bertahan di klub lebih dari 3 tahun, pemainnya bisa jadi bosan atau malah jadi santai banget. Dan lawan pun mulai bisa ngebaca taktiknya. Emang sih, kadang ada pengecualian, terutama di liga yang lebih lemah. Tapi buat tim-tim besar, 3 tahun di puncak tuh udah maksimal banget. Mungkin ini yang bikin penurunan City belakangan ini bisa jadi lebih dari sekedar kehilangan poin atau keluar dari piala EFL. Oh ya guys, ini udah musim ke-9-nya Guardiola di Etihad. Dari 8 musim sebelumnya, City udah angkat trofi Premier League 6 kali guys, termasuk 4 musim terakhir berturut-turut bikin dinasti modern yang epic banget. Sebelum ke Inggris, dia sempat 4 musim di Barcelona, klub masa kecilnya guys, dan 3 musim di Bayern Munchen dapat trofi tiap tahun walaupun sempat ambil cuti setahun guys. Kabarnya Guardiola bakal cabut setelah musim 2024-2025. Dia adalah pelatih paling lama bertahan di Premier League, padahal rata-rata pelatih di Liga Top Inggris cuma bertahan 787 hari aja guys, yang mana itu paling pendek dalam sejarah. Biasanya Guardiola cuma perpanjang kontrak setahun-setahun biar ada ruang buat mutusin mau lanjut apa enggak. Pep kayaknya emang ngikutin langkah Sir Alex Ferguson yang setiap musim ngasih penyegaran ke skuadnya, biar pemainnya udah puas, nggak jadi kelewat nyaman. Nah, apakah dia bakal masuk ke tahun ke-10 di Inggris Utara? Kita lihat aja nanti guys. Kekalahan di Liga Champions lawan Sporting CP minggu ini bikin City kalah 3 kali beruntun di semua kompetisi. Mereka keluar dari piala EFL dan beberapa poin di belakang Liverpool di klasemen Premier League. Ini pertama kalinya sejak Mei Agustus 2021 dan di musim yang sama sejak April 2018 mereka ngalamin kayak gini. Guardiola sekarang lagi nyari solusi biar City nggak sampai kalah 4 kali berturut-turut. Ini pernah kejadian di tahun pertama saya, kata Pep guys. Kadang emang kayak gitu, saya harus nyoba cari penjelasan, tapi kadang ini cuma sepak bola. Kadang kita ngalamin momen buruk, tapi kita hadapin realitanya. Semuanya harus nyoba jadi lebih baik dan kita bakal temuin jalannya. Kita masih hidup di semua kompetisi dan kita terus berjuang. Pastinya banyak yang nanya-nanya soal peluang City buat dapat juara kelima berturut-turut. Lebih dari sekedar reaksi spontan, ada perasaan kalau City rentan banget kehilangan pemain kunci gara-gara cedera. Paling kentara ya Rodri, pemenang Ballon d'Or terbaru, yang cedera lutut parah dan gak bakal bisa main sampai akhir musim. Peran Rodri emang gak main-main guys. Musim lalu dia paling banyak main 50 pertandingan dan paling banyak waktu di lapangan 4.325 menit. Dia juga jadi satu-satunya pemain City di Premier League yang rata-rata bikin lebih dari 100 operan sukses per pertandingan. Angkanya di 103 guys. Gak ada yang megang bola lebih banyak dari dia. Rata-rata 126 sentuhan per 90 menit. 24 lebih banyak dari siapapun di timnya. Dia juga pimpin di statistik urutan keterlibatan dalam permainan terbuka per 90 menit dengan main lebih dari 2000 menit guys, dengan rata-rata 8,4. Tottenham, Bournemouth, dan Sporting yang semuanya ngasih kekalahan ke City belakang ini sering banget nyerang cepat dan langsung. Ngelihat lebih jauh lagi, City udah kebobolan 10 lebih banyak dari serangan balik cepat dibandingkan tim Premier League lainnya. Tingkat kebobolan mereka dari serangan balik itu kira-kira 3 kali lebih tinggi dari musim lalu. Kehilangan Rodri jelas ngaruh guys, tapi dia main di salah satu pertandingan di mana masalah ini paling kelihatan, yaitu saat imbang lawan Inter Milan, di mana City ngasih 4 peluang dari serangan balik. Waktu itu ya Rodri masih main guys, dan tetap kena juga kayak gini. Walaupun sekarang tanpa Rodri, City belum sepenuhnya hancur guys, tapi mereka ngerasain banget kalau di tim Guardiola yang paling baik ada satu gelandang yang energinya jadi pusat perhatian dari permainan mewah tim lainnya. Selain Rodri, mereka juga lagi nggak bisa ngandelin Oscar Bob, Ruben Dias, Jack Grealish, dan John Stone, walaupun 3 nama terakhir katanya bakal balik sebelum akhir bulan ini. Manuel Akanji dan Nathan Ake juga sempat cedera, jadi Guardiola harus muter otak pakai pemain lainnya yang bikin tim jadi kurang konsisten karena butuh waktu buat nyatu lagi. Ironisnya, beberapa hari sebelum cedera, Rodri sempat ngomel soal jadwal padat sepak bola yang makin bikin pemain rentan cedera. Guardiola bahkan sempat ngebandingin jadwal ketat City sama jadwal NBA. Dulu kita main banyak pertandingan, mungkin waktu kita main di Piala Dunia Klub, nyampe di tahap akhir kompetisi kita bakal main lebih dari 70 pertandingan, katanya ke wartawan. Dan 70 pertandingan itu kayak NBA,
tapi NBA liburnya 4 bulan. Sementara kita cuma 3 minggu karena ini nggak cuma dari musim ini, tapi dari musim-musim sebelumnya. Makanya wajar aja kalau bakal ada cedera panjang. Jadi terima aja dan siap-siap dengan latihan yang efektif buat pertandingan. Dia juga bilang sebelum kekalahan lawan Sporting, kalau City bakal susah ngelawan daftar cedera mereka yang makin panjang. Kami tahu bakal susah dan harus terima dan nggak apa-apa, katanya guys. Pertandingannya bakal susah, musim lalu semuanya lancar. Alasan pribadi, cedera, kami udah menang 6 Premier League dalam 7 tahun. Segalanya berubah, kita harus terima itu. Guardiola bahkan ngeremehin komentar Bernardo Silva yang bilang kalau City lagi di tempat gelap setelah kalah dari Sporting dan tetap merasa penampilan tim sebenarnya bagus banget. City gagal menang di 2 dari 4 laga pembuka Liga Champions mereka. Walau gitu guys, mereka masih di jalur buat lolos otomatis ke babak knockout. Dan statistik masih mendukung argumen kalau performa mereka sebenarnya lebih baik dari hasilnya. Di Liga Domestik, nggak ada penurunan yang signifikan di metrik yang sama. City menang Premier League musim lalu dengan selisih gol harapan tertinggi kedua, 9,01. Mereka sekarang ada di posisi yang sama, cuma di bawah Liverpool 10,34, bukan Arsenal. Kalau musim lalu sama Arsenal guys. Klopp ngelihat selisih gol harapan sebagai indikator kinerja utama yang ngasih City harapan kalau keberuntungan mereka masih bisa berubah guys. Nah itu dia guys, sedikit analisa tentang Manchester City dan tantangan yang mereka hadapi musim ini. Kalau menurut kalian, apakah City masih bisa mempertahankan dominasinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka konten kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Sehat-sehat terus. Makasih banyak udah nonton guys. Thank you. Bye-bye.